Bapa, biarlah nyanyian ini sungguh-sungguh kami resapi dan menjadi komitmen dalam hidup kami di tahun yang baru ini. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Sebab memang itulah yang Kau tuntut ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Barang siapa yang tidak mencintai Tuhan lebih dari segalanya, tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Memang kami harus punya pergumulan-pergumulan. Bagaimana mewujudkan kasih yang mendalam kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan ini. Tolonglah kiranya Roh Kudus memimpin kami. Begitu pula Bapa, ketika kami mempelajari firman-Mu di tahun yang baru ini, Roh Kudus menolong kami mengerti, dan hamba-Mu Tuhan Kau tolong untuk bisa menguraikan dan menyampaikannya kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, saya memberikan tema jika Allah menyertai. Jika Allah menyertai. Saudara, saya percaya bahwa kita bisa melewati tahun 2024 itu semua karena izin Tuhan. Tolong dibantu ya. Jadi saudara, kita melewati 2024 dan kita memasuki 2025
itu semua adalah izin dari Tuhan. Saudara, ada orang-orang memang saya tidak tahu yang tidak bisa melewati 2024. Bahkan ketika sedang menunggu detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir, mereka tidak bisa memasuki 2025. Sebagai orang Kristen, kita harusnya mempercayai ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita memasuki 2025, pasti ada maksud Tuhan. Istilahnya juga secara bahasa yang agak kurang enak, sudah belum waktunya bagi kita menyelesaikan hidup ya yang masih Tuhan inginkan buat kita. Namun apakah kita tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu? Ya. Nah, itulah saudara yang harus kita gumuli bersama-sama. Sebab itulah saudara di tahun 2025 ya, yang kita juga tidak tahu ke depan seperti apa. Dan bagaimana sikap kita memasuki 2025. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan satu survei sudah. Ternyata orang-orang Indonesia itu sangat optimis sekali memasuki 2025. Ya, saya tidak tahu survei itu betul atau tidak. Saudara, di dunia yang sekarang ini banyak informasi membuat kita semakin tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Betul kan? Kita tidak tahu. Saudara, bahkan saudara, ya dimanapun juga termasuk di Amerika, termasuk di Eropa. Saudara, survei bisa dilakukan oleh siapapun. Ada lembaga independen, tapi juga ada lembaga yang apa? Memang dibayar untuk melakukan survei-survei tertentu. Termasuk di dalam hal pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Itu semua terjadi untuk membentuk suatu opini. Nah, saya tidak tahu survei itu yang mengatakan bahwa ternyata orang-orang di Indonesia dia rankingnya paling tinggi yang percaya optimis memasuki tahun 2025. Saudara, karena itulah ada beberapa orang ya, mungkin ada yang optimis, tapi ada yang pesimis, saudara. Ada yang pesimis. Tapi ada juga yang fatalis. Ada juga yang, nah harusnya orang Kristen fidelis. Optimis, saudara, itu orang-orang yang mungkin dia memang mungkin kelebihan talenta, mungkin dia kelebihan uang, ya kan? Mungkin dia kelebihan sumber daya sehingga dia optimis. Tapi yang pesimis bagaimana, saudara? Yang pesimis mungkin mengalami trauma tahun 2024, mungkin mengalami saudara, tindakan-tindakan dari orang-orang sekerjanya ataupun rekan-rekan kerjanya yang telah membulinya ataupun melakukan tindakan yang kurang menguntungkan sehingga pesimis. Tapi ada juga yang fatalis. Fatalis itu orang yang seperti apa? Kesera-sera. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Ya sudahlah, semua hidup kita sudah ditakdirkan. Itu orang fatalis. Kerja enggak kerja, sudahlah aku memang harus begini. Itu orang fatalis. Orang Jawa banyak sekali yang begitu. Atau saudara, kita semua harusnya orang Kristen menjadi orang yang fidelis. Yaitu orang yang setia. Setia kepada Tuhan dan firman Tuhan. Saudara, setia itu bukan sekedar kita melakukan kewajiban kita, ya, melakukan kewajiban kita
tanpa berkurang, dengan penuh semangat, bukan sekedar itu. Tapi kita melakukan kewajiban kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Moralitas kebenaran firman Tuhan. Ya, etika kebenaran firman Tuhan. Itu namanya orang yang fidelis. Orang yang setia. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah ketika kita membaca catatan Paulus di dalam catatan Kisah Para Rasul oleh Lukas mengenai pelayanan Paulus di Kisah Rasul 18. Saudara, kita melihat bagaimana Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga sebagai seorang pekerja. Disebutkan dia bersama Aquila karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, mereka sama-sama tukang kemah. Nah, saudara, Paulus bersama dengan Aquila dan saya percaya banyak anak-anak Tuhan pada waktu itu memang tidak seperti kita, saudara, merayakan tahun baru, ya, merayakan Natal. Wah, semuanya serba enak, semuanya serba terfasilitasi. Beda dengan zaman Paulus. Saudara, saya percaya gereja mula-mula di zaman para rasul, perayaan Natal tidak ada. Perayaan Natal tidak ada. Yang mengingat tentang kelahiran Yesus pasti ada, ya, dalam ibadah-ibadah. Saudara, itu adalah setelah gereja menjadi settle, ya, di abad-abad ketiga, keempat. Nah, itulah mulai ada perayaan Natal. Saya membaca beberapa tulisan Agustinus, Bapak Gereja. Kebanyakan adalah mengenai apa? Penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan, ya, di dalam khotbah-khotbahnya. Natal memang ada, tetapi tidak terlalu menjadi penekanan. Karena pengorbanan Yesus Kristus itulah yang terpenting di dalamnya. Sedangkan Natal sekarang ini telah menjadi konsumtif di dalamnya. Menjadi kerjaan dari para ekonom, ya, ekonomi, ya, untuk apa? Membuat orang-orang bersukacita mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk satu perayaan saja. Nah, seharusnya saudara dan saya kembali kepada apa? Kepada semangat spirit gereja mula-mula. Bagaimana mereka menjalani kehidupan di dalam seluruhnya. Bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Nah, inilah yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Jika Allah menyertai. Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Apa yang memang harus kita lakukan. Jikalau Allah menyertai, kita bukan seorang optimis, kita bukan seorang pesimis, kita bukan seorang fatalis. Tapi saudara dan saya harus menjadi seorang fidelis. Orang Kristen yang setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Teruslah bekerja, teruslah berencana. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita di dalam firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, untuk berpangku tangan, tunggu perintah Tuhan, tunggu suara dari surga, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita sebelumnya rencanakan. Tidak. Tuhan tetap meminta kita untuk apa? Menjadi orang-orang Kristen yang menggunakan semua yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Teruslah bekerja, teruslah berencana. Sesuai dengan apa, saudara? Sesuai dengan mandat sosial dalam penciptaan. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, penuhilah bumi, taklukkanlah semua itu, dan kerjakanlah segala sesuatunya. Paulus berkata kepada orang-orang di Athena, Kisah Rasul 17. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada.
Jadi saudara, pada waktu Paulus berbicara kepada orang-orang di Athena. Nah, kalau di dalam pasal 18 ini Paulus di Korintus. Korintus dan Athena agak berdekatan. Nah, kepada orang-orang di Athena itu ketika dia memberitakan Injil, coba diskusi dengan orang-orang di Athena, di Areopagus. Di dalam dia seperti pujangga-pujanggamu berkata, di dalam dia kita hidup, kita ada, kita bergerak. Saudara, kita manusia ini bukan binatang. Kalau binatang enggak berencana. Binatang enggak bisa berencana. Ya, saudara, apalagi binatang liar. Ya, dia keluar saja dari sarangnya, dia lapar mau cari makan, ya coba saja di mana cari makan. Memang mengendap-endap mungkin untuk mendapatkan makanan. Kebetulan ada dapat makanan tertentu, mereka makan. Mereka enggak bisa menyimpan. Kalaupun ada yang menyimpan, masukkan ke dalam tanah, sudah disimpan di situ. Ya, ditandai. Tapi ya syukur-syukur kalau tidak ada binatang lain yang mengambil makanan itu. Tapi beda dengan kita. Kita bisa bekerja, kita berencana, kita bisa menyimpan makanan kita. Injil Lukas mencatat Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan. Ada orang kaya yang berpikir, oh ada padamu banyak gandum, banyak makanan tertimbun di gudang. Berpuaslah, damai sejahtera jiwaku. Tuhan katakan, kalau hari ini jiwamu diambil, untuk siapakah semua makanan itu? Saudara yang kasih oleh Tuhan, mandat sosial dalam penciptaan adalah mari bekerja. Mari bekerja bersama-sama. Paulus juga begitu, saudara. Bersama dengan siapa? Aquila. Mereka sama-sama tukang kemah. Mereka bekerja. Begitu pula mandat ini masih terjadi bagi kita yang telah ditebus oleh Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Karena menasehati jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi saudara, orang Kristen pada zaman Paulus ada yang terpengaruh oleh ajaran tertentu, apalagi waktu itu sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Lalu ada sebagian jemaat di Tesalonika yang tenang-tenang, enggak mau kerja. Sebentar lagi Tuhan mau datang kok. Enggak usah kerja. Mengandalkan orang lain, nebeng. Mengandalkan orang lain, nebeng. Ya kan saudara seiman, perhatikan dong saudara seiman yang tidak bekerja. Kasih makan dong. Hanya Paulus katakan, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Itu kata-kata Paulus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen pada zaman rasul-rasul pun sudah ada yang terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang gak benar. Sekali lagi saudara, pada waktu Adam dan Hawa pertama kali sudah diciptakan oleh Tuhan, lalu si ular menggoda Hawa. Nah disitulah mulai memasukkan benih-benih pikiran-pikiran yang salah di dalam manusia. Ketika Hawa tergoda dan Hawa menuruti cara berpikir dari si ular, saat itu juga bersama dengan Adam jatuh ke dalam dosa. Mulai dari situlah saudara, pikiran-pikiran yang menyimpang dari kebenaran itu terjadi dalam kehidupan manusia. Termasuk umat Tuhan. Di zaman Perjanjian Lama, umat Tuhan pun bisa berpikir salah. Rasul-rasul pun bisa berpikir salah. Bisa. Ya. Cuma Tuhan Yesus yang tidak
berpikir salah. Rasul Paulus dengan Rasul Barnabas saja pernah berbeda pendapat mengenai si Markus. Pernah berbeda pendapat. Sampai akhirnya mereka berpisah. Petrus pun pernah berpikir salah di dalam. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama senantiasa punya pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus, Tuhan kita. Setiap waktu, setiap saat, kita boleh berpikir, kita boleh berencana, tetapi yang kita pikirkan dan kita rencanakan adalah ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Inilah makna penebusan. Kalau kita tidak pernah menaklukkannya di bawah kaki Kristus, pikiran Kristus, berarti kita tidak menggunakan maksud, fungsi penebusan Yesus Kristus di dalam diri kita. Saudara, sebab itulah saudara, Paulus tetap bekerja bersama Aquila. Mereka tukang kemah, mereka membuat kemah. Untuk apa? Diperjualbelikan. Pada waktu itu saudara, gereja mula-mula semua rasul-rasul boleh dikatakan bekerja. Semua punya pekerjaan. Memang setelah itu, setelah gereja menjadi settle, baru disitulah saudara, hamba-hamba Tuhan dibiayai oleh gereja. Supaya seperti nasihat Paulus, supaya berkonsentrasi untuk pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di dalam melakukan mandat budaya ini, mandat sosial, mandat pekerjaan ini, Paulus tidak melupakan mandat panggilan. Paulus terpanggil sebagai rasul, Aquila sebagai seorang yang melayani Tuhan. Memang kita tidak tahu Aquila itu sebagai seorang apa, tapi setidaknya minimal dia adalah seorang penginjil. Panggilan sebagai rasul dia jalani. Pelayanan yang Tuhan berikan dia jalani dengan baik-baik. Karena itulah di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mereka bekerja hari-hari biasa. Di hari Sabat mereka pergi ke rumah-rumah ibadat memberitakan Injil. Ingat saudara, gereja mula-mula belum ada gereja. Gereja dalam arti kumpulan umat Tuhan. Kalaupun mereka berkumpul biasanya ada di rumah-rumah. Tapi gereja dalam arti bentuk gereja belum ada. Mereka biasanya masih berkumpul mengunjungi rumah ibadatnya orang Yahudi. Orang yang beragama Yahudi, orang Yahudi biasa setiap hari Sabat mereka berkumpul di rumah-rumah ibadat. Di Kisah Rasul awal-awal mereka berkumpul di mana? Bait Allah, ya. Bait Allah waktu itu masih ada. Tapi ketika di kota lain, ya, bukan di Yerusalem, mereka menemui rumah-rumah ibadat, sinagoge. Di Jalan Kayun dulu ada sinagoge, rumah ibadat, tapi sekarang sudah tidak ada. Biasanya ada orang dewasa, orang Yahudi, sekitar belasan orang itu bisa layak mendirikan sinagoge, rumah ibadat. Disitulah saudara, Paulus memberitakan Injil, memberitakan Injil. Saudara, sebetulnya tugas memberitakan Injil bukan hanya hamba Tuhan. Saudara sebagai orang Kristen awam pun memiliki tugas yang sama, memberitakan Injil. Saudara, di situ kita lihat bersama dengan Aquila dan Priscilla istrinya memberitakan Injil, memberitakan Injil. Saudara, inilah mandat yang Tuhan berikan. Ketika saudara dan saya bekerja, saudara dan saya berencana, ketika kita melayani Tuhan, itu semua kita taklukkan di bawah kaki Tuhan.
Leo Tolstoy adalah seorang sastrawan dari Rusia di zaman Uni Soviet memang. Dia sangat terkenal sekali. Tulisan-tulisannya, karangan-karangannya memang bersifat seperti suatu fiksi. Tetapi saudara, memiliki makna yang begitu dalam di dalamnya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa akhirnya Leo Tolstoy menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena memang dia latar belakangnya adalah Ortodoks Rusia. Dia pernah mengatakan perkataan ini, saudara. Di dunia ini ada dua macam Allah. Yang pertama, ada Allah yang pada umumnya dipercayai orang. Yaitu Allah yang harus melayani mereka. Maksudnya melayani orang-orang. Bahkan terkadang dengan cara-cara yang sangat halus, hanya untuk memberi mereka ketenangan pikiran. Nah, Allah yang demikian itu tidak ada. Allah yang hanya untuk melayani keinginan kita itu tidak ada. Allah yang demikian tidak eksis. Yang eksis adalah jenis yang kedua. Allah yang dilupakan banyak orang. Yaitu Allah yang harusnya dilayani oleh kita semua. Itu Allah yang eksis, di mana kita juga harus menyembah Dia. Karena Dia merupakan penyebab utama dari keberadaan kita. Dan dari semua yang kita bisa rasakan dan kita nikmati. Itu Allah yang ada. Saudara, orang Kristen tidak terlepas dan tidak tidak kebal dengan pikiran-pikiran yang salah. Termasuk hamba Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita semua menyembah Allah yang betul-betul adalah Allah. Allah yang menjadi penyebab segala sesuatu. Allah yang memang harusnya kita layani. Allah yang mengizinkan kita yang bisa menikmati hal-hal yang diberikannya kepada kita. Jadi bukannya Allah yang Allah yang demikian. Oh ya Tuhan, saya bersyukur Tuhan karena Engkau memberkati aku. Tapi ketika kita mengalami masalah, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, berarti Allah itu adalah Allah jadi-jadiannya kita. Allah yang demikian tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah ketika saudara dan saya bekerja, berencana, melayani, beritakan Injil, kita lakukan semua di bawah kaki salib Kristus. Tidak boleh di luar itu. Saudara, kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Dan akhirnya Paulus dan Barnabas yang tadinya pernah punya perbedaan pendapat yang begitu tajam. Mereka berpisah dalam pelayanan. Tapi waktu yang akhirnya membuktikan. Paulus mengakui bahwa akhirnya Markus berubah. Dan Markus begitu berguna dalam pelayanan Paulus. Suatu kali Paulus rindu supaya Markus membawakan apa yang menjadi kebutuhannya di dalam pelayanannya ke depan. Berarti analisa, pikiran, kesempatan yang Barnabas berikan kepada Markus akhirnya terbukti. Begitu pula Paulus dan Petrus pernah berdebat begitu keras. Akhirnya Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus jikalau disalah artikan
akan membuat orang itu menjadi apa? Menjadi meninggalkan Tuhan. Dalam arti ajaran-ajaran, tulisan-tulisan Paulus memiliki makna yang begitu dalam. Karena memiliki pemahaman yang dalam. Jikalau tidak dipahami dengan dalam, maka orang itu memutarbalikannya dan dia bisa berbeda di dalamnya. Jadi saudara, kita lihat di situ semua bagaimana semua orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu menaklukkan dirinya kepada Kristus. Yang kedua, jika Allah menyertai, maka saudara dan saya harus percaya kepada kedaulatan rencana Allah. Saudara, karena itu saya waktu berdoa, waktu doa syafaat kadangkala, begitu pula dalam doa-doa saya pribadi. Tuhan, apa yang akan terjadi di dunia ini, termasuk di negara kita, terjadilah sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun betul kadang-kala kita ingin negara ini tetap baik, tetap dalam keadaan bisa maju dan sebagainya. Itu keinginan kita. Karena memang perintah Tuhan juga, kesejahteraan kota juga kesejahteraan bagi kamu. Itu dicatat di dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia katakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babel, jangan terus memikirkan pulang kembali ke Yerusalem, pulang kembali ke Yerusalem. Tetap di situ, tetap di Babel, tetap di situ. Berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota, karena kesejahteraan kota juga adalah kesejahteraanmu. Sebetulnya kita menginginkan kesejahteraan negeri tidak salah. Tetapi kita harus percaya adanya kedaulatan Allah. Mengapa? Karena Tuhan itu pencipta sejarah sesuai rencananya. Daniel orang yang sangat tahu bersama 3 temannya. Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Tuhan, Engkaulah yang mengangkat raja dan Engkaulah yang menurunkan raja. Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada seorang raja. Engkau juga memberikan kekalahan bagi seorang raja. Saudara, Daniel punya pengertian yang luar biasa. Dia bukan orang Kristen yang saudara, cetek. Pikirannya, Tuhan selamatkan kami, balikan kami ke Yerusalem. Dia tidak begitu. Tidak cengeng. Tuhan beri kami berkat-berkat. Dia tidak cengeng. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang meninggikan dan Engkau juga yang merendahkan. Sehingga ketika dia menghadapi Raja Nebukadnezar yang kuasanya hebat, dia tidak takut. Dia tidak takut. Pengertiannya bukan mentang-mentang, saudara. Bukan. Orang yang tidak takut itu bukan mentang-mentang, saudara. Bukan nantang-nantang, bukan. Tapi orang yang tidak takut itu adalah dalam hatinya dia percaya kedaulatan Allah. Jadi ketakutannya itu kedaulatan Allah itulah yang menguasai ketakutannya. Sehingga ketakutannya menjadi kecil dibandingkan dengan takut kepada Tuhan. Saudara, karena itulah Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah patung emas. Dia tidak menyembah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu pada waktu terjadi peristiwa 98, bagaimana kerohanian saudara. Pada waktu itu saudara betul-betul berserah kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, atau yang lain. Saudara, itu peristiwa yang sangat-sangat menggentarkan memang. Tetapi saudara, kita percaya kepada kedaulatan Tuhan.
Sebab itulah Paulus, saudara, di dalam ayat yang keberapa tadi? Ayat 9. Jangan takut, teruslah beritakan firman. Jangan diam. Karena mulai ada orang-orang yang menentang Paulus. Mulai ada orang-orang Yahudi yang melawan Paulus. Bahkan nanti ada yang menghasut. Jangan takut, jangan diam. Kata-kata Tuhan itu seperti yang dikatakan kalau tidak salah oleh Yohanes Pembaptis. Kamu kira ya, kalau kamu disuruh diam, Tuhan bisa menjadikan batu-batu itu berteriak. Jangan diam, terus lakukan pelayananmu. Karena Tuhan itu yang berdaulat. Dan ingat sudah, semua rencana Tuhan akan terlaksana. Bisa melalui kita, bisa juga tidak melalui kita. Kita jangan berpikir, oh saya berjasa. Orang yang memikirkan dirinya berjasa untuk pelayanan Tuhan, itu orang yang tidak layak bagi Tuhan. Betul, saudara. Kalaupun saudara dan saya dipakai Tuhan, itu bukan karena jasa-jasa kita. Bukan. Memang betul, saudara. Kalau tidak ada yang melayani ya liturgos misalnya, singer, nggak ada yang melayani musik, nggak ada yang melayani penyambut tamu, nggak ada yang melayani multimedia, seolah-olah nggak bisa berjalan pelayanan ini. Tidak, saudara. Saudara, ketika waktu hari apa minggu itu ya, lampu mati, pemusik hanya piano yang bisa main, betul kan? Karena tidak mengandalkan aliran listrik. Tapi keyboard, stageannya, kalau ada gitar listrik, gak bisa semua, mati semua. Saya waktu di Papua, ada orang yang melayani pakai keyboard. Tapi orang itu sudah cuma maunya lagu, nyanyinya cuma hanya berapa macam lagu. Jadi kalau setiap minggu nyanyinya itu terus sudah, ya lama-lama bosen ya sudah. Saya enggak mau, ayo belajar. Gak apa-apa, saya sediakan waktu, yuk belajar ini nyanyiannya seperti apa. Itu saya praktek 1 tahun di Papua. Orangnya enggak mau, gak mau. Bingung, siapa yang akan melayani nantinya, ngiringi musik. Ternyata ada beberapa orang yang bisa saya coba cari. Ayo belajar ya, gak apa-apa lah, gak sempurna gak apa-apa. Yang penting kita mau melayani dengan tulus. Hanya bisa, saudara. Hanya bisa. Walaupun ya memang tersendat-sendat, gak apa-apa. Ya wajar, saudara, karena jemaatnya baru 30. Akhirnya saya melatih seorang anak remaja. Anak kecil sebenarnya masih 10 tahun. Hanya dia bisa melayani. Saudara, kita jangan berpikir, begitu pula saya, kalau gereja ini tidak ada saya, gak apa-apa. Bagi Tuhan gak apa-apa. Gak apa-apa. Saudara, karena itulah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, semua rencana Tuhan bisa, semua akan terlaksana. Bisa melalui kita, juga bisa tidak melalui kita. Saudara, kayak itulah Tuhan katakan jangan diam Paulus, jangan diam. Kayak itulah Tuhan sudah ngatur. Ketika Paulus mau pergi ke Galatia Utara, Tuhan katakan, Paulus jangan. Roh Tuhan berkata kepada Paulus, jangan. Kamu jangan ke Galatia Utara, kamu ke tempat lain. Karena itu dia diberikan panggilan Makedonia. Ternyata Galatia Utara diberikan untuk Rasul Petrus. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus punya konsep yang demikian. Bahwa rencana Tuhan semua akan terjadi.
bisa saudara dan saya dipakai Tuhan, bisa juga tidak dipakai Tuhan. Jika Allah menyertai. Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah legenda. Ini diceritakan dan ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Richard Wimbrand. Ini legenda ini mengilustrasikan keharusan saudara dan saya mempercayai Allah yang memiliki maksud yang terbaik, yang paling benar, tidak terlihat. Ketika kita hanya bisa melihat sebagian kecil dan kadang-kala kita bisa frustrasi. Ilustrasinya begini, legenda ini demikian. Suatu hari Musa duduk di dekat sebuah sumur. Lalu berdoa di situ. Berdoa, lalu terjadi suatu kejadian di sumur tersebut. Seorang musafir berhenti untuk minum dari air sumur. Ketika dia mengambil air sumur itu, dia minum, dompetnya terjatuh. Tasnya terjatuh. Tapi dia tidak sadar. Dia pergi. Lalu musafir yang kedua datang. Ya, orang kedua datang ke sumur itu, dia lihat dompetnya, lihat tasnya, lalu apa? Ambil. Haleluya. Siap pergi. Tas dompet itu isinya uang, permata. Lalu datanglah orang ketiga. Dekat sumur itu dia mau beristirahat. Lalu dia ngambil sedikit minuman dari sumur itu, air. Lalu dia tiduran di samping sumur, tidur. Saudara, kemudian orang pertama itu ketika karena sudah meninggal, sadar, dompetnya, tasnya ketinggalan, pasti di sumur itu. Dia balik ke sumur itu. Lalu dia lihat orang yang ketiga yang sedang tidur-tiduran. Dibangunkanlah orang yang ketiga. Terjadilah pertengkaran. Tadi dompet saya di sini, tadi tas saya ini, kamu pasti mencuri, kembalikan. Mana ada, saya enggak mencuri, saya tidak mengambil. Wah, terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu begitu dahsyat dan akhirnya orang yang ketiga yang tidak tahu apa-apa itu sudah kalah dalam bertengkar. Lalu dibunuh sama orang yang pertama. Musa melihat semuanya. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu Musa berdoa pada Tuhan, itulah sebabnya kenapa orang banyak tidak percaya kepada kamu. Di mana keadilanmu, di mana kebenaranmu Tuhan. Kalau kayak gini gak dibereskan, gimana Tuhan keadilanmu, kebenaranmu. Ini saya pakai bahasa saya saja ya saudara. Karena kalau ngikutin teks, saudara, nanti saya membaca terus. Akhirnya Tuhan beri, oke, untuk kali ini saja ya, saya mau memberitahukan kepadamu Musa. Dan tidak perlu lagi untuk yang lain kali perkara-perkara lain saya harus kasih tahu sama kamu semua. Ingat, orang yang pertama itu sebetulnya uang dan permata yang ada di dompetnya, yang ada di tasnya, bukan miliknya. Ayahnya mencuri dari ayah orang yang kedua. Orang yang kedua yang datang ke sumur mendapatkan dompet kemudian mengambilnya bersukacita karena dia menemukan kembali hartanya yang telah dicuri oleh orang pertama. Sedangkan orang yang ketiga
adalah pembunuh yang tidak pernah ketahuan membunuh dan akhirnya dibunuh oleh orang yang pertama. Tahu saudara kisah ini? Karena Musa sebelumnya, Tuhan inilah sebabnya orang tidak mau percaya kepadamu. Mana keadilanmu, mana kebenaranmu. Orang yang pertama yang punya uang, yang punya permata itu harus membunuh orang yang ketiga. Orang yang kedua tanpa bekerja, dia akhirnya dapat keuntungan. Orang yang ketiga nggak tahu apa-apa, dia akhirnya harus dibunuh. Tapi Tuhan jelaskan kepada Musa. Orang yang pertama itu pencuri. Ayahnya pencuri. Telah mencuri dari ayah orang yang kedua. Sehingga orang kedua ketika mendapatkan kembali itu juga adalah haknya dia. Sedangkan orang yang ketiga adalah pembunuh yang selama ini tidak pernah ketahuan dan tidak pernah diadili. Dan dia akhirnya dibunuh oleh orang yang pertama. Saudara, kita sering merasa diri paling benar. Kita sering merasa diri paling adil. Tapi menurut saya, bukan menurut Tuhan. Bukan menurut Tuhan. Saudara, legenda ini mengajarkan kita. Percayalah bahwa ada hikmat dan kebenaran di waktu-waktu mendatang yang akan terjadi. Bahkan sekalipun saudara dan saya tidak mengerti. Dalam peristiwa-peristiwa di kehidupan ini. Ya, karena Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tertidur. Itu kata-kata Mazmur. Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja dan aku pun terus bekerja. Tuhan kita itu bukan orang pengangguran yang tenang-tenang di surga kipas-kipas atau ada ASEAN di situ, setel dengan begitu udara sejuk sehingga ngantuk-ngantuk. Enggak. Tuhan kita terus bekerja. Karena apa saudara? Semua rencananya harus terlaksana. Semua blueprint dari Tuhan yang sudah direncanakan sebelum dunia diciptakan. Bahkan atas setiap kita satu demi satu akan terjadi. Ya, itulah kedaulatan Allah. Nah, alangkah indahnya kalau saudara dan saya tunduk kepada kedaulatan Allah dan kita percaya kedaulatan Allah itu. Loh, gimana dengan mandat budaya? Kerjakanlah mandat budayamu. Kerjakanlah mandat pelayananmu. Tetapi semuanya harus ada di bawah kaki salib Kristus. Itu namanya menjunjung tinggi kedaulatan Allah. Paulus adalah orang yang demikian. Petrus adalah orang yang demikian. Musa adalah orang yang demikian. Daud adalah orang yang demikian. Yeremia adalah orang yang demikian. Yesaya adalah orang yang demikian. Semua yang dicatat dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengakui kedaulatan Allah. Memang ada seorang nabi agak nakal namanya Yunus. Tapi akhirnya dia mengakui kedaulatan Allah. Dia mengakui kedaulatan Allah. Walaupun sebelumnya dia mau nakal-nakal, mau berdebat dengan Tuhan. Akhirnya dia mengakui kedaulatan Allah. Pikiran Tuhan, rancangan Tuhan tidak terselami oleh kita sekalian. Kita itu begitu terbatas. Kita itu begitu kecil. Karena kita hanya melihat sebagian kecil. Sebetulnya saya punya gambar, saudara. Saya punya gambar, ya, tapi saya kelupaan. Saudara, ada sepotong gambar istilahnya domba, ya, domba.
yang ternyata kalau dilihat secara utuh sudah, domba itu mau dimakan sama serigala. Tapi karena lihatnya sebagian, ada kelihatannya cuma hanya seolah-olah gembalanya itu mukul domba itu. Sebetulnya gembala itu bukan mukul domba itu, tapi gembala itu mau mukul serigala yang mau makan domba itu. Kita seringkali cuma hanya melihat sisi sedikit saja. Kita sudah merasa diri paling benar. Dan kita tidak pernah melihat secara utuh seperti yang Tuhan lihat. Nah inilah saudara, kita harus belajar dengan baik. Jika Allah menyertai. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu seperti Engkau telah menyertai pelayanan Paulus dengan Aquila dan Priscilla di Korintus. Mereka hamba-hamba-Mu tetap menjalani mandat sosial, mandat pelayanan yang ada. Namun mereka juga percaya kepada kedaulatan rencana Allah. Rencana Tuhan pasti terjadi. Baik memakai kami ataupun tidak memakai kami. Bapa, biarlah sebagai orang percaya seperti halnya dengan orang-orang percaya yang telah dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengakui kedaulatan Tuhan, yang mengakui ketuhanan Tuhan. Biarlah dengan demikian ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup di tahun yang baru ini, ketika juga kami menjalani pelayanan kami di tahun yang baru ini, ketika kami menjalani kekristenan kami di tahun yang baru ini, ajar kami selalu tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kepada kami hikmat, hati yang selalu tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Itulah hati yang akan terus dibentuk oleh Tuhan, yang akan terus ditransformasi oleh Tuhan, semakin menyerupai Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.